Oke guys, jadi kita kumpul lagi di diskusi. Anjay, itu biarin. Gimana? Oke, jadi kita di sini mau gimana ya? Gua mau sedikit nanya-nanya ke kalian nih tentang apa sih kebugaran jasmani itu, sama kalian tuh pernah gak sih ngelakuin tindakan-tindakan tentang kebugaran jasmani itu? Nah, kalau dari pendapat gue sih ya, kebugaran jasmani itu kayak suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia itu agar kegiatan sehari-harinya itu tidak mudah terasa letih atau tidak cepat capek. Nah, kalau dari kalian ini ada sedikit pendapat nggak? Apa masukan gitu? Apa sih kebugaran jasmani itu? Ya kalau menurut gue tuh kayak lu ngejalanin aktivitas lu kayak sekolah kan, kalau kita kan itu tuh kayak gampang ngantuk pas lagi belajar, itu ngaruh ke kehidupan lu sehari-hari. Ya lu rajin olahraga apa enggak? Setuju sih gua, karena kalau kayak kita kurang olahraga kayak kebugaran jasmani gitu pasti kayak gampang ngantuk gitu kan, kayak nggak ada energi gitu, jadi gampang ngantuk gitu, gampang lelah. Kalau lu gimana Dan? Lu kan nih kalau dari postur fisik nih ya, lu tuh kelihatan bugar nih. Itu pada makanan yang ya sehat. iya, itu apa aja dan faktor-faktor pendukung lu tuh supaya tetap bugar dan kayak gini Dan? Kayak kan sekarang tuh lagi, ya kita tahu sendiri lah cuaca sekarang tuh kan bisa dibilang nggak baik lah, kayak polusi di mana-mana, pencemaran di mana-mana. Nah ini lu gimana cara menjaga supaya tetap bugar gitu? Makan. Selain makan dong. Weh, gue juga olahraga badan gue segini-segini aja. Ah ini Olahraga juga lah. Tio, gimana nih Yo? Kita nih kayak gini-gini aja ya. Kan wibu nih yo. Nih, lu ngapain aja nih? Kalau misalkan hari libur. Ya selain nonton anime lah gitu. Gua kalau libur ya kayak biasa aja sih, makan, paling olahraga, lari pas hari Minggu paginya aja. Nah itu kalau misalkan lari pagi tuh lu ada prinsip nggak sih? Gua harus dapat berapa kilometer atau berapa lama gua lari dan berapa kalori yang gua bakar dalam kegiatan lari itu? Kalau gue sih kalori enggak ya, tapi kalau buat kayak kilometernya gitu harus 4 lah. 4 kilometer tuh berarti ibaratkan lu lari dari sini sampai ini kan kita pakai patokan aja lapangan Swiss lah ya. Itu bisa dapat berapa putaran tuh? Kira-kira kalau menurut lu 4 kilometer itu? Bisa 5 atau 6 sih. Oh, kalau misalkan gua suruh lu lari gitu, misalkan nih besok pagi gitu, lu kuat nggak kira-kira? Kuat, kan besok sekolah tapi. Oke, lu Bem? Nah lu nih anak olahraga Bem, gua tahu Bem. Lu gimana Bem? Gue sih jarang lari rutin gitu, karena gue kan udah nggak aktif nih di klub gue. Jadi gue cuma nyadarin kayak olahraga yang biasa-biasa aja, kayak futsal gitu. Olahraga kayak ya olahraga sendiri lah, olahraga mandiri di rumah. Ya itu kalau apa tuh Bem contohnya Bem? Kayak apa angkat barbel apa sih gue Bem? cuma Tangan kayak gitu. ya strength aja, push up gitu. Itu juga kalau gue lagi males. Itu gimana tuh Bem? Cara ngelawan kan lu bilang tuh lu biasanya males. Nah itu kan kebugaran itu kan harus dijaga tuh Bem, supaya badan itu tetap sehat. Nah, gue tuh cara ngelawan males lu supaya lu mau ngelakuin tindakan itu. Ya lu mending lu punya motivasi aja sih. Kalau gua kayak gua tuh pengen ya badan gua tetap dijaganya bagus gitu, dan terus tingginya ya nggak gede nggak kecil. Nggak mau ada apa kayak apa sih namanya prinsip atau gue mau jadi kayak orang ini, gue mau jadi kayak orang ini gitu, nggak ada Bem? Ya ada pasti, cuman kan semua tergantung faktor kan. Ya gua pengennya cuman jadi penting gua sehat, terus ya hari-hari gua tuh nggak gampang Capek gitu. Kalau lu Dan? Gimana nih Dan? Gue mau olahraga ya kagak rutin. Olahraga? Paling kalau diajakin main futsal ya main futsal. Di rumah juga paling ngangkat barbel doang. Buset. Terus kayak ini lu kan kadang suka ngajakin gua jogging tuh ya. Nah itu tujuan lu jogging itu selain buat kan tuh ada faktor lain tuh pendukung jogging itu selain untuk kesehatan tuh biasanya apa deh? Ya buat jaga badannya sih, stamina nya juga. Formalitas. Nah itu kalau lu nih Dan, kalau dilihat-lihat itu, nah dari lu nih kalau misalkan kalau kayak lu suka gampang ngantuk nggak sih kalau di sekolah, kayak misalkan guru ngejelasin tuh kayak boring atau gimana, suka ngantuk nggak? Tapi tergantung gurunya juga. Berdisiplin nggak sih guru yang bikin lu nggak ini gitu? Kalian gimana, ada guru yang nggak di ini atau gimana? Ya nggak apa-apa, kita kan seru-seruan aja ya Bu Ade ya. Kalau di sekolah sih ngantuk nggak ngantuk itu bukan karena faktor kebugaran. Ya sih emang tergantung cara ngajar guru ya. Iya kan ada. Soalnya kan sekolah kebugaran kan kayak lu pulang sekolah nih, itu kayak ngerasa capek banget dapat di mana gitu. Ya
ada guru sendiri nggak sih yang menurut kalian tuh bikin jenuh gitu di kelas? Nah, Tapi kayaknya nggak perlu lah. Oh iya. Ya maaf ya Bu Ade, kita nggak sepil namanya nih. Jadi apa ya, kita bahas apa lagi ya? Kalau lu sendiri dah, lu gimana Oh nih? kalau gua sih kalau latihan kebugaran itu Jarang. disebut dia sih disebut jarang. Karena apa? Males dan pengennya itu rebahan, main HP, makin dengerin musik, scroll. Nah, itu tuh kadang yang bikin gua pengen ngelakuin tindakan tuh kayak gua nih nemu video edukasi. Nah, dia tuh kayak ngasih arahan cara rawat badan. Terus jadi bentukan badan dia tuh emang udah bagus, kayak ototnya kebentuk, perutnya ya roti sobek gitu. Nah, kalau gua yang pernah gua lakuin tindakan kebugaran jasmani apa ya? Jogging doang sih kayaknya. Jogging sama ya kalian kayak main-main bulu tangkis sama tenis meja sih, tapi kayaknya kalau kayak main tenis meja apa bulu tangkis itu cuma sebagai formalitas sih, karena itu termasuk hobi gue juga. Cepat jalan cepat. Habis jalan cepat. Tapi menurut lu nih, menurut lu pada nih ya, kayak merokok gitu itu kayak ngaruh gak sih kebugaran tuh? Kalau dari sisi ini pendapat gue ya, pendapat gue nih. Kalau dari rokok sih kayaknya bisa sih. Soalnya kan dia itu kan banyak yang bilang kan dia tuh bikin apa sih, kinerja paru-paru kita tuh jadi buruk lah, ibaratnya gitu, hitam lah. Tapi Canduan juga. iya, tapi masalahnya kayak misalkan kalau yang udah banget sama nempel sama rokok tuh susah lepasnya, nggak bisa diganti. Lu gimana yo? Ini lu muka lu nih kayaknya. gue setuju sama Fari, karena emang bener kan, kayak rokok, vape, terus yang kayak gitulah, itu bisa merusak paru-paru dan kinerja paru-paru tuh jadi berkurang kan. Jadi kayak apa, oksigennya itu jadi kayak kurang. Oh, supaya Jadi oksigen. kan oksigen tuh buat Tenaga. iya. Jadi itu tenaga kita jadi berkurang. Lu lu gimana Dan? Lu ngerokok nggak sih Dan? Ya kalau gua sih Rokok enggak. Rokok ronda. Kan kalau ronda harus butuh asupan lu. Iya, kopi. Nah itu kopi itu juga kalau dibilang tuh nggak baik Dan, karena apa ya, kandungan kafeinnya itu loh tinggi. Gimana tuh pendapat tuh? Tapi kan itu makan dulu sebelum ngopi. Apa Be? Kafein itu kan buat tambah stamina. Banyak yang bilang tuh biar nggak ngantuk Be. Manusia kan butuh kafein juga pasti. Tapi kalau menurut gue tuh berlebihan gitu. yang rokok itu gua antara setuju nggak setuju sih. Kalau menurut Setujunya itu pengalaman kenapa? gue nih ya, gue di klub itu tuh ya gue kan banyak nih ketemu orang nih. Itu tuh banyak yang larinya tetap kuat, stamina kuat, fisiknya kuat tuh. Tapi di belakang juga dia Masih ngerokok. kadang masih ngerokok gitu. Tapi gue pernah dengar juga kan kata temen gue, katanya kalau misalkan lu ngerokok tuh gue harus kayak barengin sama olahraga lu yang rutin. Jadi biar badan lu tuh dalamnya tetap sehat, masih bisa kayak gitu. Kadang juga bisa bikin semangat aja. Kayak orang kerja di kuli misal. Tapi kan pasti kan ke apa namanya siang-siang gitu kan lemes. Panas gitu. Kalau ngerokok lagi tuh kadang orang Lagi itu stamina gitu. balik lagi gitu. Ini maaf nih Bu Ade jadi bahas rokok, karena kan kita tahu sendiri kan ya anak-anak zaman sekarang tuh banyak lah gitu yang istilahnya nggak bisa lepas dari rokok. Itu kan Bu Ade tahu sendiri kan Bu, kalau misalkan rokok itu bisa ya tadi udah seperti yang kita sebutin, kayak mengurangi kinerja paru-paru, ya otomatis kayak apa namanya, aktivitas kita tuh jadi sedikit terganggu karena daya tahan kita itu jadi kayak sedikit menurun gitu Bu. Nah terus kita kembali ke topik kebugaran nih. Kan dari yang PPT gua kirim nih ada beberapa nih, apa sih namanya, ini nih komponen-komponen kebugaran jasmani. Kita ambil contoh salah satunya dari enggak satu sih, kelincahan. Nah Bem, lu kan main bola nih Bem, ya kan? Nah itu kan di bola itu kan kita butuh kelincahan, kecepatan sama daya tahan tubuh kan ya Bem ya? Iya. Biar ya lincah tuh supaya gampang lewat-lewatin itu. Nah itu lu gimana Bem, latihan buat kelincahan gitu? Udah latihannya tuh dipisah masing-masing, kayak buat kelincahan, buat kekuatan sama Daya tahan. strength lu kan biar kuat. Itu latihannya masing-masing pasti dipisah gitu. Oke. Ada latihan porsinya masing-masing lah gitu. Apa itu yang biasanya Bem? Kalau buat kelincahan tuh kayak apa? Ya lu kayak latihan zigzag pivot itu kelincahan. Oke, jadi maaf Bu tadi sedikit kejeda, ada problem sedikit lah. Nah, jadi kita lanjut ke apa sih tadi? Tadi di Komponen. Oh iya, komponen.
di daya tahan tubuh, kita di daya tahan aja deh. Coba yuk, menurut lu itu daya tahan tubuh dari seorang lu ini gimana yuk? Menurut lu udah ada kurangnya nggak daya tahan tubuh lu? Masih kurang sih menurut gua, karena emang badan gue ini masih kadang suka gampang capek gitu loh. Mungkin karena kurang olahraga juga kali ya, soalnya gue kurang konsisten juga sih di rumah. Kadang kalau lagi mood oke ayo olahraga, kalau nggak mood udah tidur aja gitu. Kalau lu dan wah ini daya tahannya kuat ini, anti banting sih. Kuat sih, cuman ya gitu gampang capek aja sih. Kalau dari penyakit itu maaf nih, apa sering kena penyakit atau enggak gitu? Alhamdulillah mah ada. Kalau lu Bem, wah lu mah fisik lu kuat ya Bem ya? Nah juga, gue kadang juga suka pusingnya kalau misalkan emang kalau lagi capek ya pasti capek gitu lah. Kalau dari gua sih daya tahan tubuh gua masih bisa dibilang lumayan lah. Kalau buat sakit-sakit sih paling ke pusing sama apa ya? Kalau pusing itu paling gara-gara telat makan gitu. Lu juga pasti kan tahu kan kalau telat makan tuh ada ngaruhnya. Terus coba apa? Lemes. Kalau lemes tuh kayak ya kalau lemes tuh sama sih kayak kalau telat makan atau apa ya? Emang itu dari daya tahan tubuh fisik gue sih kalau jadi kalau telat makan sih pasti lemes ke orang gitu gitu. Nah terus coba kita lanjut ke apa ya? Namanya Umur kali ya, umur. Ngaruh gak sih itu menurut lu tuh ke kebugaran tubuh? Kalau menurut gue sih kalau dari umur tuh kayaknya ngaruh ya. Kalau kayak masa-masa kita nih kan masa produktivitas nih, nah, produktif. Nah pasti kan tubuh itu tuh lagi pesat-pesatnya gitu kan untuk meningkatkan Banyak aktivitas juga kan. ya, jadi kayak kalau dari umur sih mungkin mendukung ya. Kalau menurut lu gimana? Kenapa tuh lansia itu kadang bisa dibilang itu kalau buat kayak olahraga itu sedikit susah gitu? Ya karena faktornya sih faktor usia kan, jadi tulang terus kayak organ, ya pasti organ dalam juga kan udah lemah kan, udah tua. Tapi kalau menurut gue nih kalau misalkan udah Dari tua tapi muda dari ya. mudanya dia udah rajin olahraga tuh mungkin tuanya masih Masih fair sih, kayak orang masih muda ya. ya masih buat aktivitas sehari-hari masih biasa kuat lah, gitu. masih kuat. Ya yuk lu gimana yuk? Coba kan lu punya nenek kan pasti masih ada nggak? Kalau dia maafin masih nanya masih ada nggak? Ada? Udah nggak ada. Adanya apa? Udah nggak ada. Dua-duanya semua? Udah nggak ada. Oh sorry. Lu Bem? Santai. Gua ada sih, ya gue gitu. Apa, Ya Bro? karena mudanya itu nggak dibiasain kayak jalan jauh gitu ya. Sekarang kayaknya ya di rumah aja paling. Jadi kalau misalkan diajak keluar sedikit, Capek. ya pasti capek. Lu dan? Pusing. Sorry nih nanya dulu masih ada atau udah nggak ada? Semua. Oke sorry. Kalau gua nenek sama kakek gue yang dari di sini ya ini udah nggak ada. Kalau yang di kampung tuh masih ada. Tapi kalau dari kakek gue sih dia tuh masih kuat lah ya, bisa dibilang dia tuh kerjanya tuh masih kuat, cuman mungkin gara-gara dulu faktor pernah kecelakaan hebat ya, sempet koma juga, jadi kayak paling ada beberapa gitu yang bikin dia kayak cepet capek atau kakinya gitu, terus suka kambuh. Terus selain umur nih masih ada juga nih kayak jenis kelamin. Nah kenapa sih menurut lu tuh kenapa jenis kelamin itu dibedakan perempuan sama laki-laki tuh beda jauh dari kejuaraan nih? Kalau soal tenaga itu emang menang laki-laki karena mungkin laki-laki dominan lebih kuat aja gitu. Kayak emang kerjaan laki-laki kan lebih berat ya di luar sana, kayak kerja ada yang jadi kuli lah, ada yang mungkin terbiasa dari situ. Sedangkan kalau wanita tuh kayak dia lebih di dapur kadang atau mungkin Tapi jangan salah loh. Kadang ibu-ibu tuh kadang malah lebih berat dari kita. Lu nggak tahu aja dia ngurus Iya sih. rumah, ngurus kita, ngurus keluarga. Menurut Gitu. gue nih ya hormon sih. Ya. Oh bawaan hormon gitu ya. Tapi yang sifat kan kayak kalau wanita kan Lembut, lembutan ya. gitu kan. Butuh nyaman lah. Perasaan, Iya, Ya, itu keras gitu lah ya kalau Jadi dia kalau keras. kadang kan suka gitu cewek ngerti ya Bem ya? begitu gitu kira Aduh, pernah ya Bem. Terus ini ya, ya apa? atlet-atlet cewek gitu emang mereka kuat sih kayak Itu dari latihan. Nah ini yang mau gue bahas nih latihan. Nah itu kan tadi kayak lu atlet itu kan berarti latihan tuh nggak nentuin cewek cowok pasti kuat lah intinya gitu kalau udah latihan. Nah kalau lu di rumah tuh kalau misalkan lu ngeliat atlet cewek nih, maaf nih, kan sekarang lagi Asian Para Games nih. Nah itu kan atletnya maaf ya kayak kurang-kurang lah bisa dibilangnya kayak kelainan gitu, kayak ada yang pakai kursi roda buat main bola, lu tadi pakai tangan robot. Nah itu gimana tuh? Itu dari apa sih faktor yang bikin dia tuh pede banget gitu sih? paling Dari motivasi lagi lah ya Karena dia mungkin nggak pengen dianggap sebagai apa ya, gak guna. karena Itu lebih kayak gitu juga rasanya sakit banget. pengen disetarain gitu lah.
ada niat pengen menyamakan Iya. gitu, Bu, pengen jadi dia nih gitu, terus ada harus ada Iya. niat sendiri juga kan. Lu Bem? Kalau nggak ada niat mah Gue nih latihan tuh ya lu menurut gue latihan tuh ya semua orang menurut gue wajib ya, karena kalau lu sama sekali nggak olahraga nih di hidup lu nih, lu pasti kan kayak gampang banget lelah gitu kan. Jadi kalau misalkan lu orang ya biasa-biasa aja, maksudnya ke aktivitas lu sehari-hari nih, lu kayak latihan-latihan ringan aja, kecuali kayak lu atlet, lu mungkin punya porsinya masing-masing lah. Oh gitu ya. Maaf nih Bu Ade, mungkin segini dulu ya yang bisa kita bahas karena kan kita juga terbatas waktu ya Bu. Bukan terbatas sih karena emang ya gitulah Bu. Terus oh iya ini maaf nih belum sempat kenalan nih kita nih. Nama gua nih, lu kenalan nama gua. Kalau mungkin buat Bu Ade, nama saya Muhammad Farid Febriansyah dari absen 30. Ini teman-teman saya siapa ya namanya Bu Ade? Nama saya Fardan Zamzami dari absen 18. Saya Baby Putra Pramono Bu dari absen 11. saya M3 Bramantio, Bu, dari absen 27. Oke Bu, cukup sekian. Mungkin ini bisa dibilang podcast atau ngobrol-ngobrol santai lah. Kita tentang kebugaran jasmani sama pendapat-pendapat kita itu tentang beberapa faktor yang kita sebutin tadi. Misalkan ada yang kurang jelas atau apa ya bisa disebutin? kurang Ya kurang-kurang dari kita sih. sih. Mungkin bisa dimaklumin ya Bu ya, karena kita kan masih proses belajar. Mungkin nanti bisa Ibu ajari lagi supaya kita lebih paham dan Koreksi. mengerti ya, itu mengoreksi kita gitu ya. Gitu aja sih Bu. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.